Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Gendas, Gizi, Emosi, dan Makanan Sehat. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai nih, tapi tetap penuh informasi seputar kesehatan, gizi, dan gaya hidup yang memang deket banget sama keseharian kita nih. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang memang sering banget nih dialami oleh mahasiswa maupun pekerja, yaitu hubungan antara depresi dan juga gizi. Dan pastinya saya di sini gak sendirian loh, sudah hadir bersama narasumber kita yang memang betul-betul luar biasa. Beliau dari mahasiswa gizi. Boleh nggak perkenalan terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Umar Fikri. Saya merupakan mahasiswa gizi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Senang sekali saya bisa berbagi insight dengan Sobat Sehat seputar hubungan depresi dan gizi pada episode perdana podcast nasi. Sebelum kita masuk ke hubungan depresi dan gizi, penting banget nih untuk kita paham terlebih dahulu apa itu depresi. Jadi, depresi adalah gangguan suasana hati kronis yang ditandai dengan perasaan sedih mendalam dan berkepanjangan, lalu kehilangan minat pada banyak aktivitas, serta perubahan pola pikir dan perilaku, seperti gangguan tidur, penurunan energi, sulit konsentrasi, hingga perasaan tersiksa atau tidak berharga. Gejalanya bervariasi pada setiap orang, tapi dampaknya bisa besar terhadap kualitas hidup dan kesehatan fisik. Bahkan, depresi dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit fisik. Dan pada kasus berat, bisa menimbulkan risiko bunuh diri jika tidak ditangani dengan baik. Penyebab depresi sendiri cukup kompleks, biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial. Misalnya faktor genetik, respon tubuh terhadap stres, ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, maupun situasi sosial yang sulit ditangani oleh orang tersebut. Nah, setelah paham apa itu depresi, sekarang kita bakal masuk nih ke inti pembahasannya. Kira-kira gimana sih Kak sebenarnya hubungan antara si depresi dan gizi ini? Oke, jadi hubungan antara depresi dan gizi ini saling mempengaruhi dua arah. Saat seseorang mengalami depresi, perubahan pada otak dan hormon bisa mempengaruhi nafsu makan. Jika ada yang misal jika seseorang stres itu kan ada yang makannya jadi turun, terus ada juga yang makanannya berlebih. Nah, akibatnya pola makan tersebut tuh jadi tidak seimbang dan tubuh kekurangan zat gizi penting seperti vitamin B kompleks, vitamin D, omega 3, zinc, dan magnesium. Sebaliknya, pola makan yang buruk juga bisa memperburuk kondisi depresi. Nah, kekurangan zat gizi dapat menurunkan fungsi otak, meningkatkan peradangan, dan mengganggu produksi neurotransmitter yang berperan mengatur suasana hati seseorang. Akhirnya proses pemulihan dari depresi pun jadi lebih sulit. Jadi bisa dibilang dari penjelasan tadi itu ada lingkaran setan seperti depresi bikin pola makan berantakan bisa memperparah kondisi depresi. Berarti kalau misalnya menjaga pola makan itu penting banget karena untuk kesehatan mental. Betul sekali, makanan segar dan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian sangat membantu untuk menjaga kondisi kesehatan mental kita. Sebaliknya, makanannya tinggi gula, garam, lemak, sebaiknya dihindari karena bisa memperburuk kondisi depresi. Pola makan sehat ini dapat mendukung fungsi otak, mengurangi peradangan, dan menjaga keseimbangan kimiawi otak yang mempengaruhi suasana hati kita. Nah, kalau misalnya soal riset terbaru nih gimana? Sudah cukup jelas gak hubungannya antara si stres dan status gizi ini? Sebenarnya di Indonesia ini ada beberapa riset atau studi terbaru mengenai yang menunjukkan bahwa pola makan sehat secara konsisten dikaitkan dengan risiko depresi yang lebih rendah.
Sebaliknya, pola makan tinggi gula garam lemak tadi terbukti meningkatkan gejala depresi, terutama pada mahasiswa dan kalangan anak muda. Nah, kalau misal begitu, ada nggak sih Kak kayak tips praktis gitu yang memang bisa dilakukan dalam mengelola si depresi ini gitu? Tentu saja ada. Saya sudah membawakan media edukasi. Di sini ada media edukasi, yaitu ada sehat. Sehat sendiri itu seimbangkan pola makan bergizi. Pastikan makanan sehari-hari kita ini beragam, seperti ada sayurannya, ada buah-buahannya, ada protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Lalu E-nya itu energi tubuh dijaga dengan olahraga. Nah, lakukanlah aktivitas fisik secara teratur untuk meningkatkan mood lewat pelepasan endorfin. Lalu ada H-nya itu hindari stres berlebih. Nah, cobalah relaksasi, lalu manajemen waktu dan atur aktivitas positif yang bisa bikin suasana hati tenang. Lalu untuk A-nya itu atur waktu istirahat yang cukup. Jadi istirahatlah yang cukup untuk mengurangi rasa stres, karena dengan istirahat yang cukup itu bisa merelaksasi si tubuh kita. Lalu ada T-nya itu temui tenaga ahli gizi bila perlu. Jadi jika dirasa depresinya sudah berat dan sudah tidak tahan lagi, jangan ragu untuk temui ahli gizi atau ahli profesional lainnya untuk mengeluarkan isi pikiran kita, isi hati kita. Jadi intinya pola makan sehat, aktivitas fisik, tidur yang baik, dan dukungan profesional adalah kunci menjaga kesehatan jiwa dan raga. Nah, sekarang kita bakal masuk nih ke sesi diskusi. Nah, kita bakal jawab pertanyaan dari sobat-sobat sehat seputar tadi ya depresi dan juga gizi itu. Mungkin pertanyaan pertama itu kan banyak ya orang bilang kalau misalnya kita lagi sedih atau kayak lagi stres gitu ya, itu kan craving makanan itu normal ya kayak. Nah, sebenarnya ada nggak sih kayak penjelasan ilmiahnya terkait hal tersebut gitu kan? Betul, ada beberapa penelitian studi yang menunjukkan bahwa craving makanan manis itu sering muncul saat stres atau depresi. Ini terjadi karena gula bisa memicu pelepasan dopamin dan serotonin, yaitu zat kimia otak yang bisa bikin si orang yang konsumsinya itu merasa efek senang sementara, tapi efeknya cepat hilang, sehingga kalau berlebihan justru bisa memperburuk suasana hati dan meningkatkan resiko depresi. Ah gitu ya kayak. Mungkin ada lagi nih pertanyaan kedua ya kayak, kalau misal mahasiswa kan kayak sering banget tuh makanan instan kan karena emang praktis sih gitu ya. Ada nggak sih dampak yang terjadi gitu terhadap kesehatan mental kalau misalnya kebiasaan itu terus berlangsung lama gitu kan? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Makanan instan tentunya tinggi natrium, lemak jenuh, dan rendah vitamin serta mineral penting. Kalau dikonsumsi terus-menerus, otak bisa kekurangan bahan baku untuk memproduksi si neurotransmitter itu yang mengatur suasana hati kita. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa pola makan tinggi makanan, makanan tinggi natrium, gula, garam, lemak itu dapat meningkatkan gejalanya depresi, khususnya pada kalangan anak muda atau mahasiswa. Gitu ya kayak. Terus ada lagi nih kak yang bertanya, ini pertanyaan ketiga ya kayak, kira-kira apa sih apakah ada olahraga dan pola tidur juga itu bisa mempengaruhi hubungan antara si gizi dan depresi ini? Sangat bisa gitu. Olahraga dapat membantu tubuh melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati kita. Sementara tidur yang cukup dapat mendukung regulasi hormon stres dan perbaikan sel otak. Jika dipadukan dengan pola makan yang sehat, efeknya saling melengkapi dan mencegah maupun mengurangi gejala si depresi tersebut. Oke, baik, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Semoga informasi ini tuh memang benar-benar bermanfaat untuk kita semua dan pastinya dalam menjaga kesehatan mental dan juga fisiknya ya kak ya. Terima kasih juga Kak, terima kasih Sobat Sehat sudah ikut mendengarkan dan menyimak itu materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah Sobat Sehat, dari obrolan kita hari ini bisa kita simpulkan satu hal penting. Kesehatan jiwa dan raga itu nggak bisa dipisahkan. Depresi bisa bikin pola makan terlantaran bisa makin memperparah kondisi depresi.
Jadi, makanan yang kita pilih tiap hari ternyata bukan cuma ngaruh ke perut kita, tapi juga ke pikiran kita dan perasaan kita. Intinya, jangan remehin kekuatan makanan sehat, olahraga, tidur yang cukup, dan support dari orang sekitar. Kesehatan mental itu bukan tanda lemah, tapi tanda kalau kita manusia. Dan justru gaya hidup sehat sudah mencari bantuan. Kalau perlu, kita sudah selangkah lebih kuat menghadapi tantangan ini. Jadi, yuk mulai dari hal kecil, isi piring kita dengan gizi seimbang, kasih tubuh kita energi yang baik, dan kasih hati kita peluang buat bahagia. Karena pada akhirnya sehat jiwa bikin raga kuat, dan raga yang kuat bikin kita lebih siap menjalani hidup dengan penuh senyum. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang hubungan antara depresi dan juga gizi nih. Nah, semoga obrolan barusan tadi itu bisa membuka wawasan kita semua bahwa menjaga pola makan itu bukan cuma penting nih untuk kesehatan fisik juga ya kayak, tapi juga memang sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Betul sekali. Nah, ini jangan lupa kalau misalnya kamu merasa butuh bantuan, ya jangan sungkan untuk cerita ke orang terdekat atau konsultasi dengan tenaga yang memang profesional ya kak ya. Nah, ingat juga kesehatan mental itu sangat pentingnya nih dengan kesehatan tubuh. Oke, terima kasih sudah setia mendengarkan podcast Gemas, Gizi, Emosi, dan Makanan Sehat. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah menariknya. Oke, intinya tetap jaga diri, jaga asupan, dan tentu saja jaga kesehatan jiwa dan juga raga ya kak ya. Iya, betul kak. Podcast Gemas, Sehat Jiwa, Kuat Raga, Bahagia Bersama.